Oke, bertemu lagi dengan Herologi Project. Kali ini saya akan memvideokan langkah-langkah untuk membuat Valvetronic X-House atau Valvetronic ya, Valvetronic muffler. Jadi untuk langkah pertamanya yaitu kita harus bikin potongan ya, untuk potongan pipa yang akan ditempel berbentuk Y. Caranya seperti ini, kita ganjal dengan elektroda untuk pipa yang satunya, dan untuk pipa yang akan kita pola, kita mempolanya dengan cara mengemal menggunakan elektroda ini. Elektroda yang ditata dan ditempel diikat ke pipa yang akan dipola, dan diberi kertas yang kemudian digambar untuk polanya. Jadi untuk polanya sendiri itu, kalau cara menggambarnya ya dari ujung elektroda ke ujung satunya lagi, jadi elektroda yang satu ke satunya supaya tidak bergelombang. Nah, seperti ini ya, contohnya seperti ini. Jadi kertas, pipa, dan elektroda yang diperlukan. Kertasnya digulung di dalam pipa, di luar pipa. Ini saya lepas semua ya, ganjal-ganjal dan isolasinya. Kalau tidak diganjal dan diisolasi waktu ngemal ataupun untuk mencoret-coret, nanti goyang-goyang. Pipanya kan bentuknya ya, namanya pipa ya pasti silinder ya, jadi kalau disenggol pasti bergoyang. Makanya tadi saya isolasi dan saya ganjal-ganjal. Nah, ini bentuknya yang sudah dipola. Kita lepas elektrodanya yang untuk ngemal. Ini kertasnya sudah berbentuk gambar pola yang akan digunakan untuk memotong memotong pipa bagian ujung supaya bisa tersambung dengan pipa yang satunya. Polanya harus dibentuk dulu. Ini untuk pemula seperti saya ini harus seperti ini ya, supaya tidak terjadi salah potong. Yang ini sisi 2 dan yang satunya sisi 1, yang saya pakai ini sisi 1. Jadi mending ditandai ya, yang sisi 1 dan sisi 2, karena nanti jika lupa yang dipakai yang sisi 2 salah nanti ya. Di sisi 1 yang dipakai yang saya tulis tadi, kemudian setelah diberi tanda dilepas, yang kemudian saya bagi 2, karena jika dibagi 2 atau dilipat tadi 2 itu nanti kalau digunting itu pasti sama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita bagi 2 yang benar-benar di tengah. Nah, bagi 2 yang kemudian akan saya gunting. Yang saya pakai adalah sisi 1. Dan ini yang sudah saya gunting, yang saya pakai sisi 1 dan sisi 2 tidak saya pakai. Coba ya kita masukkan ke pipanya supaya lebih paham lagi, karena kita juga sama-sama belajar di sini ya. Oke, ini asumsikan saja pipanya sudah terpotong dan yang akan terpasang adalah seperti ini. Nah, dan itu nanti juga setelah terpotong pipanya dengan pola yang seperti kertas itu, nah ya kan, nanti pipa yang sisi satunya juga akan dimal menggunakan pipa yang sudah terpotong tadi.
selengkapnya ya simak saja dulu videonya sampai akhir supaya paham. Dan ini akan saya tandai, bisa menggunakan cat semprot, bisa menggunakan spidol. Nah itu ada yang bekas kertasnya, ada bekas cat ya, itu sudah saya coba pakai cat. Dan ini contoh yang menggunakan spidol, jadi ditandai dengan menggunakan cat semprot bisa, menggunakan spidol juga bisa. Dan ini adalah hasil setelah dipotong pola ujungnya sesuai dengan mal kertas tadi. Ini akan digunakan untuk mal melubangi pipa yang sisi satunya, karena Valvetronic kan harus berbentuk Y pipanya. Nah inilah gunanya. Setelah satu jadi bisa ke tahap berikutnya. Nah, seperti ini yang akan kita lubangi. Dan untuk kan berbentuk Y, pipa berbentuk Y ini harus dipotong lurus supaya bisa sejajar yang bagian ujungnya. Ini saya siku, saya tandai, kemudian saya potong yang nantinya akan berbentuk Y ya. Yang sebelum itu kan berbentuk V ya, jadi kita harus menggunakan bentuk Y untuk Valvetronic. Oke, setelah dimal, ditandai, kita coret-coret bagian yang dibuang di seperti ini. Kita sisakan ya, kita jangan dipas ya untuk pemotongannya. Ini saya beri tanda lagi yang bagian dalamnya, saya dalamkan lagi selebar setengah senti supaya tidak bablas keluar. Oke, setelah itu kita lubangi ya, kita potong bagian yang tidak dipakai. Memotongnya hati-hati, jangan sampai keluar dari garis utamanya kan sebelah luar. Ini sebelah dalam tadi yang saya maksud, saya kasih spare setengah senti atau 5 mili ya. Jadi untuk yang bagian luar itu garis utama, bagian dalam saya kecilkan atau saya spare setengah sentimeter. Nanti jika kurang, enak tinggal tinggal lagi. Apabila lebih, nah itu yang bisa, karena untuk berubah lebih baik kita sempitkan atau kita spare setengah sentimeter saja. Harus sabar ya untuk memotong pipa stainless ini karena beda dengan pipa besi. Kalau sisi pemotongan jelas lebih ulet stainless steel. Untuk pemanasan juga lebih sulit untuk stainless steel. Nah ini yang saya maksud tadi, yang saya potong bentuk Y, kemudian dipotong lagi untuk berbentuk yang tadinya berbentuk V sekarang berbentuk Y ya kan, seperti ini yang saya tandai pakai siku tadi. Dipotong kemudian disesuaikan hingga berbentuk Y. Setelah itu kita harus melubangi dengan cara kertas yang
lingkarkan di pipa, pipa stainless itu. Kemudian kita bagi dua atau kita lipat menjadi dua, dan yang kemudian ditandai. Ini saya tandai satu dengan yang lainnya, satu sisi ke satu sisi lainnya, ya kan. Jika dimasukkan pipa, tandanya tadi itu sama, maksudnya sejajar, tembus antara sisi satu dengan sisi yang lainnya itu tembus terbagi dua. Ini yang satunya sudah saya lubangi dan yang satunya belum. Ini saya lubangi 2,5 mili ya, menggunakan mata bor 2,5 mm, yang kemudian nanti akan saya lanjut saya bor dengan menggunakan bor 8 mm, diameter 8 mm. Nah ini ya, pengeboran untuk material stainless steel memang susah atau ulet, materialnya ulet. Ini kalau ngebor tiap besi juga tembus, nggak butuh sampai 10 detik sudah tembus kalau kita besi. Tapi ini materialnya stainless, ini harus sabar, kita atur speed, putus-putus, jangan langsung kencang ya. Nah ya kan, ini butuh waktu lebih dari 10 detik untuk pengeboran awal menggunakan mata bor yang kecil 2,5 mm, yang kemudian dilanjut menggunakan mata bor 8 mm. Ini saya menggunakan as untuk as atau batang ya, batang untuk paletnya itu saya menggunakan as atau sak diameter 8 mm yang bermaterial juga bermaterial stainless steel, batang stainless steel diameter 8 mm. Jadi saya harus mengebor menggunakan mata bor 8 mm. Nah ini kan susah ya, untuk apalagi nggak punya ragum. Kalau nggak punya ragum ya kita jepit saja menggunakan kayu ya, kayu dimasukkan ke dalam pipa, kemudian diinjak kayunya supaya pipanya tidak lari. Ini setelah dibor satu sisi pipanya ya, kemudian kita masukin as diameter 8 mili. Nah seperti ini yang saya maksud, ini akan bentuk Y. Dan untuk pipa yang satunya lagi untuk mengebornya ya, yang satu ini harus jadi dulu, kemudian dimasukkan as, ditata, kemudian ditandai dan dibor sama seperti yang sisi satunya. Harus lurus, caranya ya pakai kertas tadi yang diberi tanda dua sisi. Nah ini langsung ya, sudah jadi. Proses pengelasan stainless steel dan pemolesan ada di deskripsi ya, untuk cara mengelas atau cara memoles stainless steel ada di deskripsi yang sudah saya buat beberapa tahun yang lalu. Dan ini as yang diameter 8 mili tadi ini harus dicowak ya, setengah. Jadi harus dicowak setengah, yang satu sisinya menghadap bukan berlawanan ya, yang satu ke atas, yang satu ke samping. Gunanya adalah supaya jika satu sisi pipa tertutup, satu sisi pipa lagi terbuka. Nah seperti ini ya, satu sisinya lagi nanti pasti menghadap ke samping atau membuka. Yang ini anggap aja ini posisi tertutup, dan itu untuk yang posisi terbuka. Untuk pembuatan
plat bentuk lingkaran, ada di deskripsi juga, sudah saya buatkan videonya beberapa tahun yang lalu. Dan ini yang saya maksud tadi, ini untuk posisi terbuka ya, asnya yang dicowak tadi, dan yang satu sisi lagi posisi tertutup, ini terbuka, yang sini menghadap ke atas, yang ini menghadap ke depan, jadi untuk menutup sisi satu pipa, dan satu sisi pipa lagi terbuka. Nah, seperti ini posisi yang sebelah kanan tertutup ya, dan akan dilas untuk sebelah sisi satu dan sisi satu lagi, ini akan saya las. Dan untuk pipa, untuk plat yang lingkaran itu, yang tengahnya ada lubangnya juga nanti akan dilas supaya lebih kuat. Supaya lebih kuat harus menggunakan las. Kalau di baut saja ya, saya pernah coba, sudah nyoba ya di baut, tapi lepas bautnya, kemudian saya ganti bautnya, ternyata besoknya putus bautnya, jadi ini saya las saja. Nah, ini yang saya las adalah cowakan as ya, ujung cowakan saya las, tapi saya lindungi dengan isolasi ya pipanya, supaya tidak terkena percikan las. Ini saya juga kebetulan diburu waktu, ini saya harus memasang untuk kondisinya. Ini terus terang, ini apa adanya, belum saya poles total, tapi sudah saya pasang bracket dan motornya, karena mobilnya sudah menanti, orangnya sudah nggak sabar untuk memasang, kepingin dipasang Rocktronic. Nanti untuk berikutnya akan saya tampilkan video lagi untuk part 2 ya. Untuk part 2 ini agak detail lagi, ini untuk part 1, jadi sampai di sini dulu, karena ini sudah ditunggu oleh ownernya, akan dipasang ke mobil. Nah, ini mobilnya mobil Ford Fiesta. Ini juga sudah saya lepas untuk mufflernya juga muffler racing ya. Oke, sekian dulu, lanjut ke part 2 untuk pemasangannya dan hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa simak video berikutnya di muffler Rocktronic untuk part 2. Terima kasih.